Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bisa sama-sama saat ini untuk merenungkan dan memahami bagaimana karya Yesus selama hidup di dunia. Dan terlebih bagaimana Yesus dikatakan memberikan hidupnya seutuhnya kepada manusia. Dan terlebih dikatakan Yesus manusia seutuhnya adalah taat pada kehendak Bapa. Dan apa yang harus kita pahami saudara yang terkasih, dan terlebih kita memahami bagaimana Yesus itu taat pada kehendak Bapa. Dan dikatakan juga bagaimana bahwa Bapa itu benar-benar mengasihi manusia dan mengasihi dunia ini. Apa yang diberikan dan sebagai apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, dan banyak hal merayakan arti atau merayakan Jumat Agung dimanapun berada saat ini maupun di Indonesia, di luar negeri. Tapi maknanya atau manfaatnya atau artinya untuk pribadi kita, supaya kita selalu mengingat bagaimana pengorbanan Allah itu begitu luar biasa, bukan untuk orang lain, terlebih untuk pribadi kita, saudara. Dan di sini kita melihat bagaimana Yesus di atas kayu salib. Dan disinilah endingnya, disinilah saatnya. Apakah Tuhan, apakah Yesus seutuhnya membuktikan bahwa semua orang itu berharga? Kenapa Yesus melakukan hal taat kepada Bapa? Karena dia membuktikan bahwa tidak mau seorang pun, satu pun di dunia ini binasa. Walaupun pada saat itu orang yang menganiaya Yesus, orang yang melakukan caci maki, mencambuk dia, ya, orang yang melakukan istilahnya mengolok-olokkan Yesus, menendang Yesus, meludahi Yesus. Disinilah kita melihat bagaimana Yesus terakhir ucapannya di atas kayu salib. Dan kita melihat atau kita merenungkan ada 7 ucapan Yesus di atas kayu salib, membuktikan bahwa ternyata Yesus adalah mengasihi saudara dan saya. Dan bukan hanya saudara dan saya, pada saat itu orang-orang yang dengki kepada Yesus, orang-orang yang membenci Yesus, orang-orang yang membunuh Yesus, saat itu dia membuktikan ucapannya, saudara. Ucapan yang pertama kali Yesus lakukan dan yang diucapkan kepada Bapa, dia berdoa kepada Bapa. Bukan hanya waktu di Getsemani, saudara, tapi di atas kayu salib. Disitulah Yesus mengatakan, ampunilah mereka Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ini untuk siapa? Kenapa Yesus masih dianiaya, sudah disalib, sudah di atas kayu salib, tapi justru Yesus berdoa kepada Bapa di atas kayu salib bahwa ampunilah mereka, bukan hakimilah mereka, dan mereka akan menganiaya aku, tapi biarlah mereka tanggung dosanya, mereka menanggung kesalahannya, apa yang mereka perbuat kepada anak Allah yang hidup. Tuhan tidak mengucapkan seperti itu. Justru Tuhan memohon pengampunan kepada orang-orang yang dengki kepada Yesus, orang-orang yang melakukan penganiayaan kepada Yesus, yang menolak dia sebagai Tuhan dan sebagai juru selamat. Itu dasar. Dan di sini kita melihat orang-orang yang mendorong, yang semangat, yang berkobar-kobar, atau yang deking, ya, yang membenci, ya, Yesus adalah orang-orang Yahudi sendiri, yaitu imam-imam, ya, ahli Taurat, tua-tua di bait Allah. Dan di situ kita melihat bahwa mereka yang menyerahkan Yesus ini untuk dianiaya, yaitu kepada kerajaan Romawi, untuk disiksa, saudara yang terkasih. Dan di situ kita melihat bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dan di situ kita melihat bagaimana hatinya kepada saudara dan saya. Dan ucapan yang kedua, saudara yang terkasih, di situ kita melihat
bagaimana Yesus ya sebenarnya juga melakukan hal-hal yang luar biasa. Ya, walaupun di sebelah kirinya orang-orang yang menghujat dia, maupun di sebelah kanannya juga orang berdosa, tapi ada tapinya saudara, masih percaya, bukan masih percaya, dia mengatakan, ingatlah aku Tuhan, kalau engkau menjadi raja. Di situ kita melihat bagaimana orang dua ini sama-sama berdosa, maksudnya melakukan kekejian dan sangat luar biasa, disalib di hadapan Tuhan atau di samping kiri kanan, yaitu Yesus sebagai manusia. Tapi ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Mana posisi kita saudara? Apakah di sebelah kiri, apakah di sebelah kanan? Bahwa ucapan sebelah kiri itu dia katakan, kalau engkau Tuhan turunlah, selamatkanlah diri di atas kayu salib. Tapi dia tidak butuh, ya sebelah kiri ini maksudnya butuh, maksudnya itu bukti bahwa engkau Tuhan. Kalau memang engkau Tuhan, buktikan. Tapi kalau sebelah kanan mengatakan, yaitu ingat aku Tuhan, engkau pada saat engkau menjadi raja. Di situ kita melihat bahwa sebelah kanan ini percaya bahwa yang disalib ini adalah benar-benar Tuhan. Yang disalib ini akan menjadi raja. Dan dia tahu bahwa dia layak sebenarnya dihukum mati di atas kayu salib yang sebelah kanan. Tapi tidak pantas itu Yesus Kristus ini disalib karena tidak ada dosa. Tapi untuk apa ya Yesus disalib? Untuk saudara dan saya. Dan dia akan mengatakan kepada sebelah kanan, pada saat ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Di situ kita melihat saudara bagaimana ucapan yang sangat luar biasa ini. Ya, orang-orang yang disalib bersama Yesus ada dua perbedaan. Yang satu menyatakan kalau kau Tuhan turun, selamatkan diri. Tapi kalau sebelah kanan mengatakan ingatlah aku pada saat engkau menjadi raja. Inilah iman. Ya, bahwa kita percaya bahwa Tuhan yang disalib bukan manusia biasa. Tapi kenapa dia disalib? Untuk kita. Untuk menggantikan semua dosa kita. Untuk menggantikan seluruh ya kelakuan kita. Saudara yang terkasih. Dan akhirnya berkata, engkau bersama-sama aku pada saat ini di Firdaus. Itu janji Allah. Bahwa orang yang percaya kepada Yesus, orang yang meyakinkan Yesus sebagai Tuhan, dia jamin bahwa hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Hanya orang yang percaya kepada Yesus, meyakinkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu yang akan dibawa di dalam kerajaan surga. Saudara yang terkasih, ucapan yang kedua ini jangan sampai lupa, supaya kita meyakinkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ucapan yang ketiga, saudara yang terkasih, lalu kita melihat dan dia melihat ibu yang melahirkan dia, walaupun bukan dari benih ibu, bukan dari benih manusia, tapi itulah sebagai bukti bahwa Yesus mengasihi ya saudaranya, mengasihi mamanya, menghargai. Dan itulah bukti dia mengatakan kepada muridnya yang dikasihi, yaitu Rasul Yohanes. Dan dia katakan kepada ibu, itulah ucapannya di atas kayu, yang menderita dan hampir mati, menyelesaikan hidup. Masih dia mengatakan, ibu, inilah anak. Dan dia berkata kepada Rasul, inilah ibu, terimalah dia. Dan di situ mereka tahu bahwa kepedulian Yesus itu begitu besar, maupun mengakhiri hidupnya sangat menderita, tapi masih dia ingat ibunya, masih dia ingat saudaranya, dan mereka memberi suatu saling mengasihi saudara, saling merawat, saling melindungi. Dan itu bukti bagaimana Yesus itu peduli luar biasa. Mungkin saudara dan saya dalam menghadapi ini tidak mungkin lupa bahwa ibumu dan saudaramu, ya, inilah Yesus yang sesungguhnya mengasihi kita, saudara yang terkasih. Dan juga yaitu keempat, ya ucapan keempat dikatakan di sini adalah aku haus. Kenapa Yesus mengatakan seperti itu? Dari siksaan dari awal,
Bagaimana mengerikannya. Dicambuk, saudara yang terkasih. Mungkin dalam cambuk yang pertama kita, mungkin belum sampai di situ, kita sudah menyangkal Bapa, sudah tidak taat, sudah tidak mau mengikuti, kepingin kita bebas atau kepingin mati di situ. Tapi Yesus harus menghadapi berbagai cambuk yang luar biasa, proses yang luar biasa, dalam ketelanjangan yang luar biasa. Ini membuktikan bahwa benar seluruhnya tidak ada tersembunyi dalam kehidupan Yesus. Dan itu sebenarnya tubuh kita yang dianiaya, saudara. Dosa kita itu yang dianiaya. Kalau tubuh Yesus seutuhnya itu sebenarnya tidak pantas. Tapi yang dilakukan dalam tubuh Yesus itu itulah ganti tubuh kita. Itu yang akan lakukan pada saat itu. Semuanya hidup kita ini sudah digantikan oleh Yesus. Dan seluruh dosa kita itu telanjang di mata Tuhan sudah digantikan oleh Yesus Kristus dalam penganiayaan itu. Saudara yang terkasih, bagaimana dia mengatakan aku haus. Dia menyatakan bahwa seluruhnya dia katakan yang dia lakukan itu di atas kayu, di dalam proses sampai di atas kayu salib, bahwa membuktikan dia manusia seutuhnya, sebagai manusia seutuhnya seperti saudara dan saya. Hanya perbedaannya dia tidak dari benih manusia, dia benih dari Allah, dia benih dari roh Allah, dan dia tidak mengenal dosa. Tapi oleh dosa kita, oleh karena kesalahan kita, dilibatkan dalam diri Yesus untuk dihina dan untuk disiksa dan menebus dosa kita, saudara. Saudara yang terkasih, itulah yang harus Tuhan ucapkan, supaya mengingat kita segala kehausan kita di dunia ini, bahwa jerih payah kita yang sebenarnya Tuhan sudah alami, sudah Tuhan tanggung itu, saudara, sampai di atas kayu salib. Dan kebenaran, kehebatan Allah, kekuatan Allah dia berikan kepada kita. Dia ganti, dia beri hidupnya kepada kita, saudara yang terkasih. Itulah makna di atas kayu salib dan ucapan yang harus bermakna dalam hidup kita, supaya kita tidak lupa apa sih penyaliban Tuhan, makna apa sih ucapan dari Tuhan itu, supaya kita selalu merespon setiap hari, saudara yang terkasih. Dan di situ kita melihat yang ketujuh, dikatakan di situ, saudara, selesai. Kenapa dikatakan selesai? Segala nubuatan nabi-nabi, segala rancangan Tuhan yang akan terlibat, yang akan harus digenapi dalam diri Yesus, Tuhan sudah lewati semua. Tuhan sudah menggenapi tugas sebagai manusia seutuhnya, tugas sebagai anak, tugas sebagai anak Allah yang tunggal. Tuhan menyelesaikannya. Tidak ada yang terlewati, saudara. Itu kata Yesus di atas kayu salib. Semua rancangan Bapaknya, semua kehendak Bapaknya, semua yang sudah ditentukan oleh Bapaknya, Yesus Kristus sebagai anak yang tunggal, dia menyelesaikan dan melewatinya, dan tidak ada satupun terlewati. Begitu juga kita. Kalau kita hidup di dunia ini, rencana apa, kehendak apa Tuhan dalam diri kita, apa tujuan hidup kita, apa maksud Tuhan, perintah apa yang Tuhan berikan kepada kita, jangan kita lewati. Kita selesaikan dalam kehendak Allah, kita selesaikan dalam pimpinan Roh Kudus, saudara. Dan sampai kita finish akhir hidup kita, kita katakan selesai. Kalau selesai tugas kita kepada Bapa, Tuhan sudah menyediakan mahkota kehidupan atau janji Allah, surga yang mulia yang tidak bisa dibandingkan di dunia ini. Dan begitu juga Yesus, bahwa hanya di tangan Yesus ada penghakiman, hanya di dalam Yesus dan di dalam Yesus ada kepastian dan keselamatan. Tidak ada dia siapapun. Kenapa? Karena dia yang menanggung semua. Di tangan Yesus ada kuasa. Kenapa? Segala apapun kuasa dari Bapa sudah diberikan kepada anak, dan dia yang berhak menghakiminya semua, saudara. Itu Yesus, saudara yang terkasih. Dan yang ketujuh, ucapan yang ketujuh, dia mengatakan, Bapa, di tangan aku serahkan nyawaku. Dia kembalikan kepada Bapa. Dia kembalikan hidupnya kepada Bapa. Dan dia sudah menyelesaikan tugasnya, yang mengembalikan kepada Bapa. Biarlah Bapa yang akan berkarya, yang sanggup memulihkan seutuhnya kepada Yesus Kristus, dan dia akan menjadi Allah di atas segala Allah.
Nama di atas segala nama, nama yang kudus, yaitu nama Yesus Kristus. Itu saudara yang terkasih di atas kayu salib. Itu yang akan diucapkan oleh Yesus Kristus, bahwa hidupnya seutuhnya, bahwa manusia biasa, dan dia kembalikan kepada Bapa, dan akan kembali ya kuasa itu dalam kehidupan Yesus, dan semua juga keputusan hanya di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada suatu jawaban sesungguhnya dalam hidup kita, saudara. Kalau kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, itulah kemenangan. Itulah makna yang diucapkan oleh Yesus. Harus kita pegang seutuhnya, supaya kita hidup di dunia ini adalah Yesus bersama kita. Roh Kudus yang memimpin kita, dan di situ kita mengalami kemenangan yang luar biasa. Itulah saudara, renungan yang singkat, dan kita pahami benar-benar. Kita tunduk dalam otoritas Tuhan, dan kita taat dalam perintah Tuhan, dan kita percaya Yesus bersama kita, saudara. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.